والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil ma'bud bil ata'i wal manni wal jud wahibil hayati wa khaliqil wujud. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwal hakimul wadud. Wa na'udzu bihi min aqlin mahdud wa qalbin masdud. Ashhadu an la ilaha illallahul hayyul hamid dzul 'arsyil majid al-fa'al lima yurid al-muhsil mubdi'il mu'id. Khalaqal khalqa faminhum syaqiyyun wa sa'id hakamun 'adlun laisa bizallamin lil 'abid. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu dzul khalqil hamid wal qawlis sadid ballagha risalata 'ala at-tahdid wa addal amanata duna naqsin aw mazid. Arsyadana ila tariqil hidayati wat tasdid wa haddarna min ad-dhalalil ba'id. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bunyi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada fisik dan harta kalian, akan tetapi Allah itu melihat kepada hati kalian dan juga amal perbuatan kalian. Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menyebutkan dua hal yang biasanya dijadikan manusia sebagai pusat untuk menilai seseorang. Contohnya, yang pertama adalah fisik, yang kedua adalah harta. Namun kedua hal itu tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai apa? Sebagai pusat untuk menilai hambanya. Mengapa? Karena Allah menilai hambanya dengan dua hal yang disebutkan setelahnya oleh Nabi Muhammad, yaitu apa? Yaitu hati dan juga amal. Mengapa demikian? Karena pertama, hati adalah penentu keimanan kita semua, dan hati juga adalah tempat tersimpannya ketakwaan kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketakwaan itu menjadi tolak ukur kemuliaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Yang kedua adalah amal. Mengapa Allah menjadikan amal sebagai pusat untuk menilai hambanya? Karena amal perbuatan itu adalah salah satu syarat untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali ayat di Al-Quran yang menjelaskan tentang amal kebaikan. Salah satunya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 82 yang berbunyi, Bismillah, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kawan-kawan Ikada yang saya cintai, ada satu kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang begitu menakjubkan. Beliau adalah Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib ini adalah laki-laki yang, mohon maaf saya sebutkan, pendek, kecil, dekil, pokoknya dia tuh fisiknya jelek, Bang. Jelek gitu. Dia juga orang yang miskin. Hal itu menyebabkan para masyarakat pada saat itu tidak mau dekat-dekat dengan dia. Namun beliau ini memiliki keistimewaan yang sangat istimewa pokoknya. Beliau ini tidak pernah
mengeluh akan takdir yang telah Allah tetapkan kepadanya, yaitu dengan fisik yang jelek dan juga kemiskinan. Pada suatu saat ketika Julaibib ini sedang sholat di masjid, setelah beres sholat, Nabi memanggilnya, "Wahai Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Kemudian Julaibib ngomong ke Nabi, "Emang siapa yang mau nikah sama saya, Nabi? Saya udah jelek, dekil, pokoknya segala macam, miskin, gak punya apa-apa." Habis itu Nabi senyum-senyum aja. Besoknya Nabi nanya lagi, "Julaibib, tidaklah engkau nikah?" Julaibib juga sama jawabannya. "Siapa sih emang Nabi yang mau sama saya? Gak ada, saya dekil, hitam, jelek, gak punya harta." Keesokannya lagi, Nabi nanya lagi, "Julaibib, ente gak nikah apa?" Nah, habis itu pada waktu itu Nabi mengajaknya ke suatu rumah yang rumah ini adalah rumah salah satu pemimpin kaum. Kemudian Nabi berkata kepada si pemilik rumah ini, "Aku ingin menikahkan anakmu." Nah, pemilik rumah ini kaget, "Wah, anak saya mau dinikahin Nabi. Subhanallah banget ini." Pokoknya habis itu kan dia senang banget. Setelah itu Nabi langsung menjawab, "Saya tidak menikahkannya untukku." Kemudian pemilik rumah itu bertanya, "Untuk siapa wahai Nabi?" Dan Nabi Muhammad SAW menjawab, "Untuk Julaibib." Seketika pemilik rumah itu kaget, karena mereka mengetahui keadaan Julaibib yang kecil, dekil, hitam, jelek, pokoknya nggak punya harta juga, dia miskin. Dan pemilik rumah itu meminta izin kepada Nabi untuk menanyakan dulu kepada istrinya. Setelah itu dia menanyakan kepada istrinya, dan percakapan antara pemilik rumah dan istrinya itu didengar oleh anaknya langsung. Kemudian anaknya langsung keluar dan berkata kepada Nabi, "Wahai Nabi, jika itu keinginanmu, maka aku akan menurutinya." Setelah itu, setelah beberapa hari, ketika Julaibib akan menikah dengan anak pemilik rumah tersebut, datanglah panggilan jihad Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada perang itu Julaibib mati syahid dan meninggalkan calon istrinya yang akan dinikahinya beberapa hari ke depan. Namun karena mati syahid itu, beliau mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga di sana Julaibib diperbutkan bidadari. Subhanallah. Dari kisah ini kita dapat menyimpulkan bahwa ketakwaan adalah sesuatu yang sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian punya fisik cantik, punya fisik, pokoknya yang sempurna fisik, tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian punya harta yang banyak, itu tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena harta dan fisik akan hilang ketika kita telah meninggalkan dunia ini. Semoga Allah selalu menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang selalu bertakwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.